Malam itu, setelah Alexa, Amelia dan Wildan selesai makan malam bersama, mereka kembali ke kamar masing-masing. Namun, dalam perjalanan, Alexa melihat sepasang sosok yang dikenalnya di taman hotel. Meski hanya sekilas, dia masih bisa mengenali dengan jelas siapa mereka. Bahkan Amelia menghentikan langkahnya dan berseru, "Alexa." "Aku melihatnya," jawab Alexa. "Apakah kamu ingin aku menyelidiki lebih lanjut?" Amelia bertanya. "Simpan saja untuk dirimu sendiri untuk saat ini." Alexa menginstruksikan dengan pelan, "Sebelum kita mengkonfirmasi masalah ini, jangan beritahu siapapun tentang hal itu." Nagita tidak akan pernah membayangkan bahwa hubungan yang dia dan Farrell sembunyikan dengan susah payah akan berakhir dengan mudah diungkap oleh Alexa. Meskipun yang dia lihat hanyalah sosok mereka yang lewat dengan mencurigakan. "Oke," Amelia mengangguk. Tanggapan Alexa tidak berarti dia tidak menanggapi masalah ini dengan serius. Faktanya, yang terjadi justru sebaliknya. Jika pemeran utama pria dan aktris pendukung sedang menjalin hubungan, dia tahu posisinya sebagai pemeran utama wanita sangatlah berbahaya. "Kamu ada keributan dengan Nagita besok. Kamu sebaiknya berhati-hati saat berada di dekatnya." Amelia telah mendengar cukup banyak instruksi dari Kenzie untuk mengetahui bahwa keselamatan Alexa adalah prioritas utama. "Aku tahu," Alexa mengangguk sebelum dia dan Amelia berpisah dan kembali ke kamar masing-masing. Saat itu, dia mengira dia bereaksi berlebihan, tapi sekarang, dia mengeluarkan ponselnya tanpa ragu dan langsung menelepon suaminya. "Ada apa?" Kenzie terdengar seperti sedang mengemudi. "Hentikan mobilnya dulu dan aku akan memberitahumu." Alexa mengkhawatirkan keselamatannya. Kenzie terkekeh dan menghentikan mobilnya di pinggir jalan sebelum melanjutkan, "Jadi, ada apa?" "Aku akan syuting adegan dengan Nagita besok. Itu pada set ketiga sore hari," jawab Alexa. "Aku ingin kamu datang." Setelah mendengar kabar dari istrinya, mata Kenzie sedikit menjadi gelap, terutama ketika dia memikirkan tentang ekspresi Nagita pada siaran pers. Jadi, dia segera setuju, "Saya akan datang sore hari. Fokus pada persiapan pengambilan gambarmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun, saya di sini." "Oke," jawab Alexa. "Itu saja. Kembalilah melakukan apa yang tadi kamu lakukan dan tidurlah lebih awal malam ini. Jangan begadang hanya karena aku tidak ada. Aku akan menelepon nanti untuk memeriksamu." "Oke." Kenzie menutup telepon setelah memberikan jawabannya. Dia secara kasar bisa menebak bahwa Alexa telah menemukan sesuatu. Jika tidak, dia tidak akan meneleponnya dengan pemberitahuan selambat itu. Tapi, karena Alexa tidak menjelaskan lebih jauh, dia memutuskan untuk tidak bertanya. Jika dia ingin memberitahunya, dia akan melakukannya. Ini adalah bagian dari pemahaman mereka satu sama lain. Di tengah malam, di dalam kamar hotel yang tenang, sepasang suami istri baru saja menyelesaikan aktivitas mesra di atas ranjang berukuran king size. Mereka meringkuk bersama sambil bersandar di kepala tempat tidur. Nagita melingkarkan tangannya di leher Farrell dan berkata pelan di samping telinganya, "Aku ada adegan dengan Alexa besok." Sebenarnya, ada perdebatan sengit di sini. Mengapa aku tidak mengambil tindakan terhadapnya terlebih dahulu? "Jangan," Farrell menolak, "ini menimbulkan risiko yang terlalu besar. Tapi, jika kita menunggu adeganmu bersamanya, aku khawatir kita akan membuang banyak waktu. Besok, aku diharuskan menarik rambutnya dan memukul kepalanya." "Tidak, kamu tidak bisa." "Kenapa tidak? Kejadian seperti ini sering terjadi di lokasi syuting. Sebelum kamu dan aku menjadi terkenal, kita berdua pernah mengalaminya sebelumnya. Aku bisa bilang kalau aku kehilangan kendali dan meremehkan kekuatanku. Tunggu saja dengan sabar." Farrell menekan bahu Nagita, "Dengarkan aku." Meski Nagita tidak membantah lebih jauh,
gagasan itu terus muncul di benaknya. Faktanya, dia menjadi semakin terobsesi dengan hal itu. Ini adalah kesempatan langka untuk melukai Alexa dan memaksanya mundur dari film. Namun, Farrell terlalu berhati-hati. Mungkin sebaiknya dia bertindak dulu dan bicara lagi nanti. Dengan emosinya yang kompleks, Nagita bertahan hingga keesokan paginya. Karena Alexa akan syuting beberapa adegan solo terlebih dahulu, Nagita baru tiba di lokasi syuting setelahnya. Ketika dia tiba, Alexa sedang syuting adegan di mana dia mencari suaminya kemana-mana. Namun, Nagita tidak memperhatikan akting Alexa. Karena saat ini, dia masih berjuang melawan pergulatan internal. Faktanya, semakin dia melihat ke arah kepala Alexa, semakin dia membayangkan Alexa menarik diri dari film setelah menerima cedera. Hais, harus kukatakan, tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan akting Alexa. Dia terlahir untuk menjadi aktris hebat. Aku tahu betul, dia tidak tampil menonjol dan tidak menimbulkan masalah. Dia juga cepat menjadi karakter. Dia benar-benar tidak buruk. Tepat di samping Nagita, diskusi staf tentang Alexa membuat kebenciannya terhadap Alexa sekali lagi meningkat. Setelah makan siang, kru alat peraga membuat persiapan terakhir mereka saat Alexa dan Nagita muncul di lokasi syuting. Nagita, segera setelah kamera mulai merekam, aku ingin kamu menjambak rambut Alexa dari belakang, menyeretnya ke bak mandi dan membenamkan kepalanya ke dalam air. Dengan mempertimbangkan keselamatan, aku membuat sedikit perubahan pada adegan itu, Wildan menjelaskan. Nagita, kamu sangat berpengalaman. Aku yakin kamu tahu cara mengendalikan kekuatanmu. Ya, aku tahu, Direktur. Nagita menganggukkan kepalanya dengan rasa bersalah. Dia seharusnya membenturkan kepala Alexa ke tiang, tetapi adegannya sekarang berubah menjadi menenggelamkannya di bak mandi. Jika itu masalahnya, maka rencananya tidak akan bisa berjalan. Sutradara, kita tidak perlu mengubahnya. Pada saat itu di film, kakak perempuan itu tiba-tiba meledak dalam kemarahan. Saya pikir kita harus tetap pada pengaturan awal, Alexa tiba-tiba menyarankan. Tapi, kamu mungkin akan terluka seperti itu. Saya yakin kamu adalah aktris yang sangat profesional dan tidak akan membiarkan saya terluka, bukan? Alexa memandang Nagita dengan serius. Nagita terkejut selama beberapa detik, sebelum senyuman muncul di wajahnya. Tentu saja, kami berdua profesional. Kalau begitu, mari kita lakukan latihan singkat, jawab Wildan. Nagita memandang Alexa dengan bingung. Dia tidak mengerti mengapa Alexa rela mengambil risiko. Bagaimanapun juga, sepertinya kesempatan yang dia pikir telah hilang, kini telah pulih. Oke, ayo bersiap. Nagita menatap Alexa yang membelakanginya. Menurut kekuatannya, melukai Alexa akan terlalu mudah. Tapi, untuk beberapa alasan, dia merasa sangat cemas. Faktanya, telapak tangannya mulai dipenuhi keringat. Tapi, ketika dia memikirkannya, ini semua karena provokasi Alexa. Jadi, dia merasa tidak seharusnya disalahkan karena melakukan tindakan tersebut. Namun, saat Nagita bersiap untuk mengambil tindakan terhadap Alexa, Kenzie tiba-tiba muncul dalam garis pandang mereka. Dia hanya berjalan ke lokasi syuting dengan kehadirannya yang seperti raja dan menatap kedua wanita itu. Entah kenapa, punggung Nagita tiba-tiba berkeringat dingin. Tuan Kenzie, kenapa kamu ada di sini? Wildan berdiri dan bertanya, kemari untuk mengunjungi Alexa? Tidak, jawab Kenzie sambil terus menatap kedua wanita itu. Mungkin aku merasa takut melihat kejadian di lokasi syuting, pakar tersembunyi, jadi setiap kali Alexa memiliki adegan berbahaya, aku merasa aku harus datang menontonnya. Kuharap sutradara Wildan tidak keberatan. Ini reaksi normal, kenapa aku keberatan? Wildan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya.
Dia hanya terpapar pada kepedulian Kenzi terhadap Alexa, karena mereka adalah pasangan yang saling mencintai. Mengapa dia punya pendapat tentang hal itu? Ayo Nagita, bersiaplah. Nagita melirik ke arah Kenzi dan memperhatikan tatapan tajamnya. Tampaknya setiap gerakannya berada di bawah pengawasannya. Tatapannya mengandung rasa peringatan, yang membuatnya tidak bisa menjadi karakter karena rasa bersalah. Bahkan saat latihan, dia melakukan kesalahan berkali-kali. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.